Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan kita. Nah, dalam pandemi seperti ini kita harus menjaga kebersihan, terutama seperti mencuci tangan, kemudian kalau kita keluar rumah kita harus memakai masker, dan tak lupa kita harus menjaga pola makan kita dengan baik dan benar agar kita selalu sehat lah intinya, karena sehat itu mahal harganya. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo salah satu memimpin doanya. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Dengan berdoa semoga kita bisa mempelajari materi ini dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya agar tidak lupa lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Kirani Zakia Tunisa ada. Hadir, Bu. Rahma Cahyani Putri ada. Ada, Bu. Galuh Pratiwi ada. Hadir, Bu. Okta Fariza ada. Ada, Bu. Fuad Syahrul Falah ada. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, ada yang ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, coba Rahma apa? Membahas tentang sistem bilangan, Bu. Ya, benar sekali, benar sekali. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini yang kemarin kita sudah pelajari itu ada sistem bilangan biner, oktal, heksadesimal, desimal. Itu. Nah, kemarin kita juga sudah mengetahui tentang cara mengkonversi bilangan tersebut. Mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal, biner ke heksadesimal, dan heksadesimal ke biner, dan sebaliknya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Ibu tampilin slideshow-nya ya. Ya, Bu. Nah, sudah terlihat kan? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah mengetahui tentang gerbang logika. Kemudian kita juga dapat menyebutkan macam-macam gerbang logika. Macam-macam gerbang logika itu seperti apa, bagaimana, apa aja. Kemudian kita juga bisa menjelaskan, kita bisa memahami agar kita kedepannya bisa menggunakan gerbang logika ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, gerbang logika. Alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukan dan keluarannya memenuhi sistem biner. Rangkaian itu dikenal pula sebagai rangkaian gerbang logika. Gerbang logika ini memenuhi aturan main aljabar Boole ya, atau aljabar logika atau sistem biner. Nah, kenyataannya aljabar Boole ini mengenal 3 operasi dasar. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, tanya apa? 3 operasi aljabar boleh itu yang mana ya, Bu? Nah, 3 operasi aljabar Boole itu ada OR, AND, dan NOT. Kemudian
Ketiga gerbang logika itu dapat dikembangkan menjadi gerbang logika lain seperti NAND. NAND itu gabungan dari NOT dan AND. Kemudian ada NOR. Nah, NOR itu gabungan dari NOT dan OR. Kemudian XOR. XOR itu gabungan dari XOR, bisa dibilang dengan exclusive OR. Dan juga XNOR, exclusive NOT OR. Nah, gerbang logika ini memiliki satu atau lebih masukan dan hanya satu keluaran saja. Hubungannya antara keadaan keluaran dan semua kombinasi keadaan masukan yang ditunjukkan melalui tabel kebenaran. Nah, masing-masing operasi dasar ini memiliki tabel kebenaran yang berbeda-beda. Misalnya N memiliki tabel kebenaran yang berbeda dengan OR. Kemudian OR juga memiliki tabel kebenaran yang berbeda dengan N. Nah, gerbang OR. Pertama kita akan mempelajari tentang gerbang OR. Gerbang OR ini memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Selanjutnya didefinisikan bahwa keadaan keluaran gerbang OR akan lebih tinggi bila 1 atau lebih masukan dalam keadaan 1 pula. Nah, hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang OR tersebut dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A OR B. A di-OR-kan dengan B, atau Y sama dengan A plus B. Nah, OR itu tandanya itu plus. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Mari kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kemudian tabel kebenaran gerbang OR 2 masukan. Bisa dilihat ya di slideshow ini. Jika A di-OR-kan dengan B, artinya keluarannya nanti Y sama dengan A plus B. Ketika 0 di-OR-kan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian 0 di-OR-kan dengan 1 hasilnya 1. Kemudian 1 OR 0 hasilnya 1. 1 dengan 1 hasilnya 1. Nah, kemudian simbol rangkaian gerbang OR. Bisa dilihat ya simbolnya. Bisa dilihat anak-anak simbolnya? Bisa, Bu. Ya, jelas kan? Jelas, Bu. Nah, kalau kurang jelas, kalian bisa buka buku halaman 25. Baik, Bu. Nah, selanjutnya ada gerbang N. Gerbang N ini memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan satu saluran keluaran. Nah, selanjutnya didefinisikan bahwa keadaan keluaran gerbang N akan 1 bila hanya semua masukannya itu dalam keadaan 1. Nah, hubungan antara masukan dan keluaran gerbang N tersebut dapat ditulis sebagai Y sama dengan A N B, atau Y sama dengan A kali B. Nah, N ini disimbolkan dengan angka titik. Nah, angka titik itu seperti perkalian. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, kemudian di sini ada tabel kebenaran gerbang N 2 masukan. Bisa dilihat ya. Bisa, Bu. A. Nah, di sini kan ada gerbang N, yaitu ada A, B. Hasilnya Y sama dengan A kali B atau A N B. 0 dengan 0 hasilnya 0. 0 dengan 1 hasilnya 1. salah, hasilnya 0. Oh, 0, Bu. Iya, karena ini N. 1 dengan 0 hasilnya 0, Bu. iya, benar. 1 dengan 1 hasilnya 1, Bu. iya, benar. Saya beri tambahan nilai ya buat Mbak Rahma karena sudah menjawab benar. Ya, Bu, makasih. Ya, sama-sama.
kemudian di sini ada simbol rangkaian gerbang N. Bisa dilihat ya. Ya, Bu. Kalau belum jelas, kalian bisa buka halaman 30 untuk rangkaian gerbang N. Nah, di situ ada contoh-contohnya juga. Dan kita masuk selanjutnya yaitu gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini hanya memiliki satu saluran masukan dan satu saluran keluaran. Nah, keadaan keluaran gerbang NOT selalu berlawanan atau kebalikan atau komplement dari keadaan masukan. Nah, jika A menyatakan saluran masukan dan Y merupakan saluran keluaran, maka gerbang NOT hubungan A dan Y dapat dituliskan dengan Y not A atau Y not A. Nah, not ini A terus dinotkan ya. Ada garis atasnya di simbol huruf A. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat tentang tabel kebenaran gerbang NOT, yakni kalau 0 itu pasti hasilnya, kalau 0 dinotkan hasilnya pasti 1 karena kebalikannya. Kalau 1 dinotkan hasilnya berapa? 0, Bu. Ya, benar sekali. Berarti sudah paham ya? Ya, Bu. Nah, kemudian simbol rangkaian gerbang NOT itu seperti pada slide ini. Kemudian ada gerbang non, NOR, dan NEN. Gerbang OR ataupun N masing-masing dapat digabungkan dengan gerbang NOT. Gerbang N yang diikuti dengan gerbang NOT menghasilkan gerbang NEN atau NOT N. Kemudian gerbang OR yang diikuti dengan gerbang NOT menghasilkan gerbang NOR atau NOT OR. Nah, di sini ada simbol rangkaian gerbang NEN dan NOR seperti pada slide ini gambarnya. Kemudian ada tabel kebenaran gerbang NEN dan NOR. Jika A dan B dinenkan, maka hasilnya seperti pada tabel ini. 0 dinenkan dengan 0 hasilnya 1. Jika 0 dinenkan dengan 1 hasilnya 1 juga. Kemudian 1 dinenkan dengan 0 hasilnya 1. Tetapi ketika 1 dinenkan dengan 1 hasilnya maka 0. Karena apa? Karena 1 dengan 1. Tapi ini jika A dinorkan dengan B, maka berkebalikan. Karena apa? Karena NEN sama NOR ini kebalikan. Jika NEN hasilnya 0, maka yang NOR hasilnya apa? 1, Bu. Ya, benar sekali. 0 dengan 0? 1, Bu. Nah, ya. Kalau 0 dengan 1? 1, Bu. 0. Oh, 0, Bu. Ya, kalau 0 sama 0 itu 1. Kalau 0 dengan 1 dinorkan hasilnya 0. Oh ya, Bu, saya sudah jelas, Bu, sudah paham. Ya lanjut ya. Ya, Bu. Kemudian kita masuk ke gerbang XOR dan XNOR. Gerbang eksklusif OR, XOR atau XOR atau bisa nulisnya X strip OR atau XOR, dan gerbang eksklusif NOR atau XNOR. Nah, keluaran gerbang XOR akan tinggi bila dan hanya bila nilai logik pada kedua masukan saling berlawanan. Keluaran gerbang XNOR itu akan tinggi bila hanya nilai logik pada kedua masukannya itu sama. Kemudian gerbang XOR dan XNOR tidak pernah memiliki lebih dari 2 masukan.
Nah, ini adalah tabel kebenaran gerbang XOR dan gerbang XNOR. Bisa dilihat ya, bisa dipahami. Bu, saya mau bertanya, Bu. Tanya apa? Tabel XOR dan XNOR gambar rangkaiannya gimana sih, Bu? Kok kurang ya. paham, Bu? Ya, jadi simbol rangkaian gerbang XOR dan XNOR itu seperti ini ya. Ini A, ini B, kemudian di XOR-kan. Di XOR-kan, gambarnya jadi seperti ini. Dan hasilnya nah, simbol dari XOR itu seperti ini. Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian kita ke simbol XNOR. Simbol XNOR itu sama juga sih. Nah, kalau XNOR ya kan? Nah, di sini ada titik sedikit. Kemudian hasilnya juga sama. Ya, sama dengan A, B di XNOR. XNOR itu simbolnya seperti ini. Jadi perbedaan antara simbol rangkaian gerbang XOR dan XNOR itu seperti ini. Ini X apa? XOR. Ini XOR. Dan ini XNOR. XOR nggak ada gambar titik di sini, sedangkan XNOR ada. A masukkan, B masukkan, sama, keluarannya aja yang berbeda. Ini simbol XOR, Y sama dengan A di XOR-kan dengan B. Kemudian ini Y sama dengan A di XNOR-kan dengan B. Ada ini ya garis atasnya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam dari gerbang logika. Ada AND, OR, NOT, ada XOR, XNOR, NAND, dan lain sebagainya. Jadi Ibu minta nanti tugasnya ada di buku paket halaman 32. Dicatat ya anak-anak, buku paket halaman 32 nomor 1 sampai dengan 5. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ya. Nah, di sini ada yang menyimpulkan materi kita membahas tentang apa saja tadi dari awal sampai akhir. Ya udah, Ibu simpulkan aja ya. Berhubung waktunya sudah mau habis. Tadi itu kita membahas tentang gerbang logika, yang mana gerbang logika itu kita kenal dengan 3 operasi aljabar Boole, yaitu OR, AND, dan NOT. Kemudian kita juga mengkombinasikan dari AND, OR, NOT itu menjadi beberapa gerbang logika lagi, yaitu ada NAND, XOR, XNOT, XOR, NAND, kemudian ada NOR. Kita sudah mengetahui tabel kebenarannya, kemudian kita sudah mengetahui simbol rangkaiannya. Nah, Ibu minta nanti buku paket halaman 32 nomor 1 sampai 5 dikerjakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, jangan menyontek ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang gerbang logika yang kompleks.
Jadi nanti setelah anak-anak sudah mengerjakan, pasti anak-anak sudah mengetahui nanti bagaimana cara-caranya, simbol-simbolnya, akan lebih bisa memahaminya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti anak-anak bisa membuka buku paket halaman 35, dibaca-baca terlebih dahulu supaya kita minggu depan bisa saling berinteraksi. Mungkin cukup sekian ya anak-anak. Ya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Oh iya, nanti ada tugas kelompok ya, halaman 33. Tugas kelompok itu urut aja kelompoknya, 5 orang urut absen ya. Ya, Bu. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama.